Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya, adik-adik bertemu lagi dengan Kak Ridwan. Hari ini kita kakak sedang bermain ke Taman Pramuka. Kebetulan ketemu dengan Kak Robul. Kak Robul ini adalah sekretaris bidang organisasi dan hukum, Kak, ya. 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 Nah, sekalian aja nih kita akan bahas materi sama Kak Robul. Hari ini kakak pengen bahas materi tentang poin pramuka ramu nomor 15, yaitu dapat menjelaskan sejarah dan kiasan warna serta cara menggunakan bendera merah putih. Nah, langsung aja nih Kak Robul, kira-kira bisa nggak nih bantu menjelaskan untuk adik-adik nanti ketika nanti ditanya di basisnya masing-masing, poin 15 itu kira-kira harus penyelesaiannya seperti apa gitu. Ya. Baik, makasih Kak Ridwan. Baik adik-adik yang kakak banggakan, untuk bisa menyelesaikan kewajiban adik-adik menguji SKU penghalang ramu nomor 15 tadi, ada 4 poin yang harus adik-adik penuhi ya. Pertama yaitu tahu macam-macam ukuran penempatan bendera merah putih. Itu yang pertama Kak Ridwan. Yang kedua adalah cara menaikkan dan menurunkan bendera setengah tiang. Yang ketiga, waktu pengibaran dan penurunannya. Dan terakhir, tahu kapan pertama kali bendera merah putih dikibarkan. Itu kira-kira kan. Ya. Jadi untuk ukuran bendera merah putih itu contoh-contohnya seperti apa, Kak? Ukuran bendera merah itu sudah diatur ya oleh pemerintah kita. Jadi tidak boleh sembarangan adik-adiknya. Jadi bendera itu ukurannya sudah ditentukan yaitu 2/3 dan bentuknya harus 4 persegi panjang. 2/3. Ya. Berarti kalau misalnya 2/3 tuh lebarnya 2, panjangnya 3. 3 meter. Terus ada contoh lainnya misalnya? Nah, untuk ukuran dan penempatan, contoh seperti yang dikibarkan di Istana Kepresidenan ya, di Istana Negara atau Kepresidenan itu. Yang kemarin 17. Ya, 17 Agustus. Khusus di situ diatur benderanya tidak boleh kurang dari 2 kali 3 meter. Jadi di sana itu ukuran benderanya khusus harus 2 kali 3 meter. Kalau yang dikibarin di rumah? Nah, kalau di rumah itu boleh lebih dari kurang dari 2-3 meter, misalnya 1 meteran kali panjangnya 1 meteran berapa. Yang penting ukurannya 2/3. 2/3, ya. Jadi itu khusus di Istana Negara aja yang 2x3 ya. Kalau di luar Istana Negara boleh ukurannya tidak seperti di istana 2x3. Dan itu macam-macam nanti Kak, ada juga ukuran-ukuran untuk digunakan di gedung, di ruangan-ruangan tertentu nanti ukurannya ada lagi. Cuman prinsipnya yang ukurannya yang paling besar itu ditempatkan di Istana Kepresidenan. 2/3. Ya. Jangan terbalik ya, awas. Yang putihnya di mana? Di bawah. Ya. Yang merahnya di atas, harus kebalik. Jadi harus merah di atas, putihnya di bawah. Ya. Terus yang kedua tuh tahu cara menaikkan dan menurunkan bendera setengah tiang. Misalnya ada, kalau dulu sempat ingat tuh saya waktu kecil tuh ketika ibu negara meninggal itu selalu itu gimana caranya, Kak? Baik, kalau untuk menaikkan bendera setengah tiang adik-adik itu caranya sederhana sebenarnya. Jadi adik-adik jangan langsung menaikkan setengah tiang. Jadi pertama caranya itu naikkan dulu 1 tiang penuh. Iya. Baru nanti turunkan perlahan-lahan sesuai tiangnya setengah dari tiang itu. Itu untuk menaikkannya. Nah, cara menurunkannya jangan langsung diturunkan juga. Kalau menurunkannya sama, taikan dulu 1 tiang penuh. Iya. Baru turunkan lagi. Seperti semula. Sangat mudah. Yang kedua, yang ketiga, waktu pengibaran bendera nih kapan aja, Kak? Jadi waktu pengibaran bendera itu sebenarnya sudah diatur ya. Kalau keseharian itu yaitu di antara matahari terbit dan matahari terbenam, Kak Ridwan. Matahari terbit terbenam. Biasanya di kantor-kantor tentara ya biasanya. Biasanya di instansi pemerintahan atau di instansi TNI Polri itu disiplin mereka tuh biasanya menggunakan waktu itu. Iya. Jadi intinya ketika matahari terbit dan di antara matahari terbit dan matahari terbenam. Selain itu? Nah, kalau selain itu biasanya dikibarkan pada saat upacara-upacara besar kenegaraan. Oh, kayak seperti kemarin lagi 17 ya, hari pahlawan, banyak hari besar kemudian. Kemudian kalau sehari-hari adik-adik seperti di sekolah itu kan ada upacara bendera. Itu waktu pengibaran masuk waktu pengibaran bendera merah putih. Nah, yang terakhir berarti nih yang keempat, kapan bendera merah putih itu pertama kali dikibarkan? Ya, jadi ini kembali lagi ke sejarah kita adik-adik. Ini setiap tahun diperingati oleh kita semuanya, mengingatkan kembali. Jadi kapan pertama kali bendera merah putih itu, yaitu ketika selesai teks proklamasi di
dibacakan oleh proklamator kita. Makanya ketika upacara hari kemerdekaan di Istana Negara itu kan waktunya pas ketika momentum teks proklamasi dibacakan. Jadi tepat pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Dan ketika itu biasanya diberikan peringatan berupa 17 kali ini kan mortir oleh TNI. Jadi itu memperingati. Nah, jadi ketika itu juga bendera merah putih itu pertama kali dikibarkan. Siapa aja nih yang ngibarin? Kan kalau sekarang mah pakai pasukan bendera. Iya. Kalau dulu udah seperti itu belum? Pengibarnya waktu dulu jangan masih sederhana dan tidak mungkin ada pasukan pengibar bendera. Dulu kan negara kita baru ada. Nah, dulu itu pengibar bendera pertama itu hanya 3 orang. 3 orang. Pertama namanya Kalatip Hendraningrat, kemudian Suhud, dan terakhir SK Trimurti. Laki-laki 3-tiganya, nggak ada seperti sekarang ada kombinasi putra putri. Sekarang kadang putri semua kalau di SD gitu ya. Kadang putra putra gitu. Ya. Jadi ini sejarahnya pertama kali bendera dikibarkan itu hanya oleh 3 orang dan itu sederhana, tidak diiringi oleh bendera merah lagu Indonesia Raya. Hanya bendera. Jadi setelah momentum teks proklamasi dibacakan, simbolnya itu bendera merah itu dinaikkan. Dan itu seingat kakak di dalam beberapa buku sejarah yaitu momentum bendera merah putih waktu itu karena komunikasi di waktu itu tidak seperti sekarang. Tapi itu serentak dilaksanakan tuh penaikan itu di beberapa daerah yang memang dekat dengan ibu kota waktu itu. Karena kan untuk memproklamirkan proklamasi itu kan sudah direncanakan sejauh-jauh hari. Jadi di beberapa tempat tuh walaupun tidak seperti sekarang, kalau sekarang kan japri nyebar. Kalau dulu dengan teknologi yang seadanya itu bisa berkibar di beberapa tempat, walaupun tidak serempak NKRI waktu itu. Karena beberapa daerah juga waktu itu beberapa wilayah kan belum dikuasai oleh NKRI waktu itu. Bertahan. Kira-kira seperti itu. Jadi adik-adik kita ulangi lagi nih ya untuk menyelesaikan poin 15 dapat menjelaskan sejarah dan kesan warna. Cara menggunakan bendera merah putih yaitu yang pertama ukuran 2/3, siap nih dicatat di buku materinya. 2/3 ukurannya. Yang kedua warnanya jangan lupa harus merah dan putih ya. Warnanya merah dan putih, merah berani, putih suci gitu ya. Terus yang kedua cara menaikkan dan menurunkan bendera saat yang tadi dinaikkan dulu full baru diturunkan setengah. Yang ketiganya waktu pengibaran tadi dijelaskan sama Kak Robul itu ketika matahari terbit atau ketika upacara nasional kenegaraan. Yang keempat kapan pertama kali dikibarkan, yaitu ketika pas kemerdekaan Indonesia pas 17 Agustus 1945. Mudah ya. Ingat hanya 4 poin itu. Nanti ketika adik-adik mengujikan SKU-nya poin 15 kepada pembinanya masing-masing, jawabannya seperti itu. Mungkin sekian dulu materi hari ini. Terima kasih Kak Robul atas materinya. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi materi-materi SKU selanjutnya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.